Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Anggraini Sahara Dewi, NPM 1705160182, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dari kelas 7A Manajemen Malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Almanzir. Sebelum itu saya ingin mengucapkan puji dan syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam saya hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliau telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Almanzir. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun, sebagian besar tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba sehingga perusahaan mampu untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan dituntut memiliki kemampuan pengelolaan yang baik agar perusahaan dapat maju dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang dan dapat bersaing secara kompetitif. Persaingan bisnis yang terjadi antar perusahaan seiring dengan perkembangan perekonomian menuntut perusahaan untuk mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan melakukan usaha agar perusahaan dapat terus bertahan dan bersaing dalam jangka waktu yang panjang. Untuk melaporkan kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, perusahaan menyusun laporan keuangan untuk menilai kemampuan untuk mendapatkan laba ataupun rugi. Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang lengkap dapat memberitahu kondisi perusahaan dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu yang panjang. Jika dalam suatu laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek, maka perusahaan mulai masuk ke dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan. Jika kondisi financial distress tersebut tidak cepat diatasi oleh perusahaan, maka dapat mengakibatkan kebangkrutan. Lalu apa sih kebangkrutan itu? Menurut Darsono dan Ansari, financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Financial distress dapat dimulai dari kesulitan membayar kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo sebagai indikasi financial distress paling ringan, sampai ke pernyataan kebangkrutan yang merupakan kondisi financial distress yang paling berat. Sedangkan menurut Wahyu Jati, kondisi financial distress ini dapat terjadi jika perusahaan mengalami net income negatif selama 3 tahun dan selama lebih dari 1 tahun tidak melakukan pembayaran dividen. Kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan peringatan financial distress, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba atau laba yang terus menurun dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai misi ataupun tujuan perusahaan. Dengan adanya kebangkrutan, sangat banyak metode kebangkrutan yang muncul untuk mengantisipasi atau mencegah bahkan untuk memperbaiki kondisi perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan pada saat kondisi financial distress. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis rasio. Analisis laporan keuangan hanya menekankan pada satu aspek keuangan saja. Hal tersebut menjadikan kelemahan dari analisis laporan keuangan. Maka dari itu memerlukan suatu alat analisis untuk menggabungkan berbagai aspek keuangan tersebut. Alat tersebut merupakan analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan penting dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan suatu perusahaan terbuka atau yang sering kita kenal dengan go public. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan adalah analisis kebangkrutan metode Almanzir. Metode Almanzir adalah suatu alat yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan
suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward Allman pada pertengahan tahun 1968 di New York City, yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Edward Allman melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan kinerja keuangan yang sehat. Dalam penelitian tersebut, ia menemukan 5 rasio yang dapat dipadukan dalam suatu rumusan matematis yang akurat dalam meramalkan potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Untuk mengetahui sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan dari metode tersebut, maka harus menghitung terlebih dahulu 5 jenis rasio. Rasio yang digunakan dari metode Allman Z-score adalah modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, nilai pasar modal terhadap total hutang, dan penjualan terhadap total aktiva. Kebangkrutan atau kesulitan keuangan perusahaan merupakan kondisi yang dimulai ketika perusahaan tidak bisa memenuhi pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ini merupakan menurut Brigham dan Davis dalam Fakhruddin 2008. Nah, kebangkrutan ini mengacu pada posisi kekayaan bersih dari suatu perusahaan atau putusan pengadilan yang mengarah dan memutuskan apakah perusahaan tersebut akan dilikuidasi atau direorganisasi. Sedangkan menurut Harmanto yang dikutip oleh Yuniarti dan Onsko tahun 2014, kebangkrutan dimaksudkan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Secara garis besar, penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal, baik yang bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang bersifat umum. Menurut Brigham dan Gapenski, dalam Fakhruddin 2008, kebangkrutan terdiri dari beberapa jenis, yaitu economic failure, business failure, technical insolvency, insolvency in bankruptcy, dan legal bankruptcy. Menurut Lesmana dan Surjanto, sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya terjadinya penurunan secara signifikan terhadap penjualan dan pendapatan. Yang kedua adalah laba atau arus kas dari operasional mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu penurunan total aktiva. Yang keempat terjadi penurunan secara signifikan terhadap close price. Yang keempat itu kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan resiko yang tinggi. Yang keenam terjadi pemotongan dividen yang besar. Yang terakhir yang company. Model analisis Allman Z-score merupakan formula multivariate yang berfungsi untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan sebagai alat diagnostik yang kuat dalam meramalkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan. Allman pada awalnya memasukkan 22 rasio keuangan ke dalam model penelitiannya. Namun, kemudian Allman memfokuskannya pada 5 kategori yang mewakili 4 rasio. Berikut adalah rumus dari model Allman Z-score ini, yaitu Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana Z indeks kebangkrutan, X1 modal kerja per total aktiva, X2 laba ditahan per total aktiva,
X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva, X4 nilai pasar saham biasa dan saham preferen per nilai buku total hutang, X5 penjualan per total aktiva. Nah, perusahaan-perusahaan ini diteliti tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu perusahaan yang tidak bangkrut, perusahaan yang termasuk rawan, dan perusahaan yang berpotensi bangkrut. Penggolongan ini berdasarkan nilai Z yang merupakan indeks keseluruhan dari fungsi multiple discriminant analysis dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu Z-score lebih dari 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat, sehingga dapat dikategorikan dalam perusahaan yang tidak bangkrut. Lalu yang kedua yaitu 1,81 kurang dari Z-score kurang dari 2,99 berada di daerah rawan, di mana perusahaan tersebut tidak dapat ditentukan apakah termasuk perusahaan yang bangkrut atau tidak. Sekian penjelasan singkat saya mengenai analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Alman Z-score. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.